Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semuanya? Setelah pada minggu lalu kita belajar tentang akikah, kurban dan akikah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Damaikan Negeri dengan Toleransi. Ya, kita lihat dari judulnya saja itu sudah sangat menarik ya tentang bagaimana bersikap toleransi untuk perdamaian di negara kita ini. Nah, seperti biasanya juga, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, baik. Jadi, poin pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu definisi dari kata toleransi. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari atau contoh-contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk dalam toleransi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang toleransi dan kedamaian negeri. Nah, jadi pada poin ketiga ini nanti kita akan membahas tentang intinya, inti dari materi kita pada hari ini. Oke, kita lanjut ya, tidak perlu berlama-lama lagi untuk poin-poinnya, karena poinnya hanya 3 aja untuk pertemuan ini. Kita lanjut kepada poin pertama aja ya, langsung kepada definisi dari kata toleransi. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya toleransi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tasamuh. Nah, secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Sedangkan secara istilah, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Namun, sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik apabila dipandang atau jika dipandang secara negatif. Jadi, dari pengertiannya ini kita bisa pahami bahwasannya kata toleransi itu adalah bahasa dasarnya atau arti dasarnya adalah saling menghargai dan saling menghormati antar sesama manusia. Karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita ini itu sangatlah banyak. Misalnya di Indonesia saja perbedaan kita sangat banyak sekali, dari perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama. Negara kita ini sangat beragam sekali. Jadi sangat penting untuk menerapkan sikap-sikap toleransi demi kedamaian negeri kita Indonesia. Oke, lanjut. Perbedaan-perbedaan dalam tubuh agama Islam masih bisa ditoleransi apabila terjadi dalam masalah furo'iyah atau cabang seperti jumlah rakaat tarawih, doa kunut dan lain-lain. Nah, di sini dibahas ini tentang perbedaan-perbedaan dalam internal agama kita ya, internal agama kita dalam agama Islam. Namun, kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul atau pokok dalam Islam. Misalnya seperti pembahasan tentang kitab suci Al-Quran, kiblat, dan nabi. Ada banyak orang yang mengakui bahwa dia itu Islam, tetapi mungkin kiblat sholatnya itu bukan Ka'bah, kitab sucinya bukan Al-Quran, nabinya bukan Nabi Muhammad. Maka kita setidaknya menolak untuk pendapat-pendapat seperti ini, namun tidak boleh berbuat anarkis atau menghakimi sendiri dengan tindakan kekerasan. Ada beberapa cara-cara kita untuk menolaknya, tidak harus dengan cara-cara yang anarkis, karena agama kita, agama Islam mengajarkan tentang perdamaian, ya. Selanjutnya, di sini adapun yang dimaksud dengan toleransi kepada non-muslim, tadi kan itu adalah toleransi dalam internal kita ya, internal agama Islam. Nah, sekarang ini kita bahas tentang toleransi kepada non-muslim.
Misalnya kita bisa saling menghargai, saling menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan toleransi antar umat beragama, baik ketika beliau di Mekah maupun beliau di Madinah. Suatu ketika, orang-orang kafir Mekah menawarkan toleransi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu juga Rasulullah sangat berdamai, jadi tidak ada uh, kata yang misalnya beliau menolak dan lain sebagainya. Beliau sangat toleransi terhadap orang-orang yang memang mengajak beliau untuk bersikap toleransi walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang kafir. Jadi kita bisa lihat di situ ya contoh-contoh bagaimana kita bersikap toleransi terhadap non muslim atau orang yang memang beda keyakinan dengan kita. Ya, baik. Jadi kita lanjut ya kepada poin selanjutnya atau poin kedua yaitu tentang sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena tadi kita sudah membahas apa sih definisi dari toleransi, sekarang kita akan membahas contoh-contoh sikap atau sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Toleransi merupakan salah satu akhlak mulia atau akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim. Dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai perbedaan, maka kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat diwujudkan dengan sikap-sikap sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, yaitu menghargai dan menghormati perayaan hari-hari besar keagamaan umat lain. Misalnya, kalau misalnya di agama kita seperti ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau di agama lain seperti misalnya Katolik dan Protestan itu kan, atau Kristen itu kan ada hari Natal dan lain sebagainya. Uh, misalnya agama Hindu atau agama itu kan ada kayak hari cuti dan lain sebagainya, hari nyepi dan sebagainya. Itu kita harus saling menghargai hari-hari besar dari agama-agama tersebut. Yang ketiga, yaitu tidak menghina atau menjelek-jelekan ajaran agama orang lain. Karena pada dasarnya setiap agama itu adalah mengajarkan tentang kebaikan. Jadi tidak sepantasnya kita menjelek-jelekan ajaran dari agama-agama yang lain, ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Nah, yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Itu kita toleransi kepada selain kita atau non-muslim. Yang keenam, yaitu memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini juga sangat penting sekali ya. Kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak seseorang atau kehendak orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Jadi sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai kehendak dari orang lain. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Misalnya ada tetangga-tetangga yang berbeda agama, kita harus tetap saling menghargai, saling silaturahmi, tidak boleh saling membedakan. Selanjutnya yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Jadi kita misalnya menolong seseorang, tidak perlu kita pandang siapa dia, agamanya apa, keyakinannya apa. Kita hanya perlu menekankan bahwasanya kita harus saling menolong antar umat manusia, karena kita adalah makhluk sosial yang pada dasarnya saling membutuhkan. Jadi ketika orang lain kesusahan, maka kita wajib untuk menolongnya. Tidak memandang siapa dia, tidak memandang apa agama dan keyakinannya. Nah, itu adalah poin kita yang kedua ya. Sekarang kita masuk kepada poin ketiga atau poin terakhir, yaitu tentang toleransi dan kedamaian negeri. Nah, di sini adalah poin pentingnya ya. Jadi di sini jelaskan bahwa
toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui, masih ada beberapa kasus-kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun, kehidupan beragama di Indonesia sudah cukup mencerminkan toleransi. Ya, nah, semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang mengajarkan atau menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Demikian pula dengan agama Islam. Ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Kita diajarkan untuk saling menghormati dan saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan di antara sesama warga negara. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah menempatkan diri sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain tentang pelaksanaan toleransi beragama. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Di samping hak beragama, kita juga punya kewajiban untuk menghargai dan menghormati umat agama lain. Nah, jadi di sini adalah poin pentingnya sudah tertera juga dalam undang-undang kita atau dalam peraturan kita bahwasannya setiap warga negara itu memiliki hak dan memiliki jaminan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi, kita sebagai warga negara harus sangat menjunjung tinggi sikap-sikap toleransi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, karena ini adalah poin terakhir dan pastinya ini adalah materi kita, materi terakhir yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya, kita akan menonton video dulu, video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang damaikan negeri dengan toleransi. Jika Tuhan mau, Dia bisa saja ciptakan kehidupan ini seragam, semua sama. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Alam ini diciptakan warna-warni. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa, beda agama, budaya, warna kulit, bahasa, bahkan selera. Adik kakak yang kembar sekalipun pasti punya perbedaan. Sang kakak mungkin suka belajar sambil mendengar musik, sementara si adik lebih suka belajar dalam keadaan sunyi. Tanpa saling menghargai, mereka sulit hidup berdampingan dengan damai. Harus menghargai. Si kakak bisa belajar sambil menikmati musik dengan headphone tanpa harus mengganggu si adik. Itulah toleransi. Toleransi adalah usaha untuk mengakui, memahami, dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Beda pendapat, keyakinan, atau pilihan bukan dinding pemisah untuk tetap berhubungan. Seorang Muslim menghormati temannya yang Kristen bukan berarti dia menjadi Kristen atau sebaliknya. Kita menghargai teman kita yang suka musik rock tanpa harus memaksa diri kita untuk menyukai musik tersebut. Dengan menjadi toleran, kita berarti menerima kenyataan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Kemudian berusaha memahami perbedaan itu. Dengan begitu, kita akan bisa menghormatinya. Lawan dari toleransi adalah egoisme dan pikiran yang sempit dan merasa paling benar sendiri. Kadang kita menganggap pilihan kita yang terbaik, kelompok kita yang paling unggul, sehingga kita memaksa orang untuk menyetujui pilihan kita dan menafikan pilihan orang lain. Itulah intoleransi. Praktik intoleransi sering terjadi ketika kita menjadi yang terbanyak atau yang terkuat. Jika kita berkumpul dengan teman yang sedaerah, kita akan berbicara dengan bahasa daerah. Sementara seorang teman kita dari daerah lain merasa diabaikan karena tidak memahami percakapan. Dalam beragama, intoleransi ditandai dengan fanatisme dan klaim kebenaran tunggal sambil mengkafirkan orang yang di luar agamanya. Sikap intoleran telah menghasilkan jutaan korban. Orang Yahudi dibantai Nazi,
kerusuhan suku Dayak dan Madura di Kalimantan, perang atas nama agama di Ambon dan Poso, dan sederetan sejarah gelap intoleransi. Untuk menjadi toleran, sebuah hubungan harus memiliki kepercayaan atau trust. Tak mungkin toleransi tumbuh jika kita tidak saling percaya. Kelompok Kristen menjaga sekolah Muslim di Kupang saat kerusuhan. Karena dari generasi ke generasi Muslim dan Kristen di sana hidup bersama dan saling percaya. Tanpa saling percaya, toleransi rapuh. Bisa saja terlihat akur, namun saat ada yang menyulut, kerusuhan pun bisa pecah. Toleransi juga tak bisa tumbuh tanpa empati. Kita bukan saja memberi ruang pada perbedaan, tapi juga berusaha memahami, mendengar, bahkan membantu orang yang berbeda. Empati adalah berusaha merasakan berada di posisi orang lain. Jika kita mayoritas, maka kita akan berusaha meraba perasaan minoritas, sehingga kita akan melindungi mereka. Jika kita kuat, kita merasakan perasaan orang lemah, maka kita akan menyayangi mereka. Jika kita ingin dihargai, maka kita pun menghargai. Jika kita tak ingin disakiti, maka kita pun tak akan menyakiti. Itulah empati. Toleransi adalah satu-satunya pilihan. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa toleransi? Lingkungan kita begitu beragam, perbedaan tak bisa dihindari. Tapi dari semua perbedaan itu, manusia memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk dipahami, dihormati, dan dilindungi. Hidup damai, berdampingan dalam perbedaan. Nah, baik, seperti biasanya setelah kita menonton video, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, memberi tugas kepada kalian semua. Jangan bosan ya. Jadi, tugasnya sama seperti tugas-tugas sebelumnya, yaitu menuliskan kesimpulan dari materi-materi yang Ibu sampaikan. Dan seperti biasa mengumpulnya juga melalui WA ya. Kalian bisa foto lalu kalian kirim kepada Ibu melalui WA Ibu. Ya, baik. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap toleransi adalah salah satu akhlak mulia yang harus kita miliki bagi setiap muslim, khususnya dan umumnya untuk seluruh warga negara Indonesia, untuk menjaga perdamaian di negara kita ini. Tetap semangat belajar semuanya di rumah, jangan sampai bosan. Terus junjung tinggi sikap toleransi untuk kedamaian negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.